Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gina Zarafi. Di sini saya akan melanjutkan briefing data collecting untuk penelitian saya yang berjudul Analisa Manajemen Risiko untuk Persiapan IPO PT Nindya Karya Persero, yang sebelumnya sudah dilaksanakan pada tanggal 5 Juli tahun 2024 pukul 10 WIB via Google Meeting. Nah, sekarang saya akan membuat video tutorial pembobotan AHP menggunakan BPM-SG AHP Calculator. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, mungkin ada baiknya kita memahami istilah-istilah yang ada dalam pembobotan AHP-nya itu sendiri. Nah, sekarang kita mulai dari istilah pertama yaitu AHP-nya itu sendiri. AHP, Analytic Hierarchy Process, merupakan metode pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Thomas Sati yang menggabungkan penilaian subjektif dan analisis objektif untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang kompleks. Dalam konteks penelitian ini, penilaian subjektifnya adalah berdasarkan dari tinjauan literatur yang telah saya lakukan sampai mendapatkan identifikasi risiko dan subrisikonya. Nah, untuk konteks analisis objektifnya sendiri adalah dari hasil pengisian kuesioner yang nanti Bapak Ibu atau teman-teman isi nantinya. Lanjut ke poin kedua yaitu hierarki. Merupakan struktur tingkat dari kriteria dan subkriteria yang digunakan dalam AHP untuk mengorganisir masalah keputusan. Dalam konteks penelitian ini, kriteria berubah menjadi risiko, yang subkriterianya adalah subrisiko. Yang ketiga, pairwise comparison. Nah, ini merupakan perbandingan berpasangan antara elemen-elemen dalam satu hierarki untuk menentukan tingkat kepentingannya relatif satu sama lain. Nah, inilah nanti yang akan Bapak Ibu teman-teman isi. Jadi, membandingkan elemen A dengan elemen B, yang mana yang lebih penting. Lanjut ke Sati Scale, poin 4, merupakan skala 1 sampai 9 yang digunakan dalam perbandingan berpasangan untuk menilai tingkat kepentingan relatif dari elemen-elemen yang udah ada. Jadi, ini tuh merupakan lanjutan dari pairwise comparison tadi, yang awalnya sudah membandingkan elemen satu dengan elemen lainnya. Nah, setelah dipilih misalkan elemen A lebih penting daripada elemen B. Nah, nanti itu menggunakan Sati Scale untuk menunjukkan seberapa penting nilai A itu eh, dibanding nilai B berdasarkan skor yang Bapak Ibu atau teman-teman nanti pilih. Lanjut ke konsistensi rasio. Nah, ini merupakan rasio yang mengukur tingkat konsistensi relatif dari matriks perbandingan berpasangan. Jika nilai konsistensi rasio di bawah 0,10, maka tingkat konsistensinya dianggap dapat diterima. Nah, kalau teman-teman atau Bapak Ibu yang biasanya dulu sebelumnya penelitiannya tentang kuantitatif yang menggunakan kuesioner dengan skala Likert, biasanya kan ada uji validitas, uji reliabilitas. Nah, untuk yang penelitian kali ini yang menggunakan instrumen AHP, nah uji validitasnya tuh ada di sini. Nah, nanti dalam pengisiannya bakal langsung ketahuan gitu. Kalau nilai yang kita isi tadi, kuesioner yang kita isi tadi sudah valid, sudah dapat diterima atau belumnya berdasarkan konsistensi rasio ini. Jadi patokannya adalah eh, kurang dari 0,1 atau kurang dari 10% konsistensi rasionya. Lanjut ke konsistensi rasio max, nah, CR max. Nah, ini merupakan nilai konsistensi rasio tertinggi yang dianggap dapat diterima dalam analisis AHP ini. Nah, jadi nanti untuk pengisian AHP-nya sebagai instrumen untuk uji validitasnya itu ada di konsistensi rasionya ini. Nah, ini yang terakhir.
eigenfaktor. Eigenfaktor itu faktor yang menunjukkan prioritas relatif dari elemen-elemen berdasarkan nilai eigen terbesar dari matriks perbandingan berpasangan. Nah, jadi setelah Bapak Ibu atau teman-teman nanti memilih gitu, membandingkan dan mengisi scoring dan melihat bahwa konsistensi rasionya itu sudah di bawah 10%. Nah, nanti hasilnya itu akan keluar eigenvektor. Nah, inilah nanti yang bakal jadi salah satu bahan untuk menganalisis faktor-faktor risiko spesifik yang paling penting bagi keberhasilan IPO PT Nidekaya Persero dalam industri konstruksi di Indonesia. Nah, jadi nanti untuk yang bobot tertinggi otomatis apabila itu risikonya negatif akan dimitigasi. Kalau misalkan dia risikonya positif, otomatis si risiko positif yang bobotnya tinggi itu akan dilakukan bagaimana caranya itu ditingkatkan atau kita risk treatment dengan di enhance opportunity-nya. Nah, terus seperti itu. Lanjutannya juga untuk penelitian sendiri mengembangkan strategi untuk mengelola faktor-faktor risiko yang teridentifikasi secara efektif. Nah, secara efektifnya itu adalah usaha dari mendapatkan faktor-faktor risiko yang teridentifikasi secara efektifnya itu adalah dari uh, tinjauan literatur lanjut ke analisis objektif yang data collectingnya adalah berasal dari kuesioner yang Bapak Ibu atau teman-teman isi. Oke, sekarang tanpa menunggu lebih lama kita lanjut ke pengisian kuesionernya, tutorial pengisian kuesionernya. Nah, jadi di sini saya sudah melampirkan, sudah membuat guideline kuesioner untuk pembobotan AHP-nya. Nah, jadi di guideline-nya juga sudah saya kasih link untuk mengisi kuesionernya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu teman-teman bisa langsung akses. Nah, kira-kira kayak gini tampilan depannya. Nah, ini saya geser aja ya, saya split screen aja. Jadi nanti dalam mengisinya bisa sambil lihat si guideline-nya juga. Nah, sebelum kita masuk, sebelumnya kita masukkan dulu nama dan posisi dari partisipan. Nah, lalu cek input, kemudian go. Nah, di sini saya sudah sebelumnya mengisi untuk yang decision hierarchy yang dari level 0, internal company. Nah, ini karena sudah ditanda hijau. Yang udah ditanda hijau itu berarti sudah diisi. Nah, yang belum diisi, continuous improvement risk. Nah, di sini kita akan lihat sama-sama bagaimana cara pengisiannya. Klik, masuk. Nah, di sini teman-teman Bapak Ibu bisa lihat langsung eh, di sini ada apa namanya pairwise comparison. Terus untuk mempermudah pengisian, Bapak Ibu bisa menggunakan guideline ini untuk mengetahui, mengidentifikasi definisi dan konteks dari setiap perbandingan kuesionernya. Nah, misal kayak gini, di sini ada saya sudah lampirkan sudah saya tampilkan definition table surprise factor continuous improvement risk. Nah, coba yang pertama adalah perbandingan antara seberapa penting kegagalan inovasi dibandingkan bukan seberapa penting. Yang mana yang lebih penting antara kegagalan inovasi dengan investasi dalam teknologi baru. Oke, sekarang kita coba cek definisinya apa untuk kegagalan inovasi. Kegagalan inovasi yang dapat mempengaruhi daya saing perusahaan. Penjelasannya harus terus berinovasi untuk mempertahankan daya saing. Oke, kemudian yang investasi dalam teknologi baru adalah investasi dalam teknologi baru yang diperlukan untuk menjaga relevansi dan efisiensi perusahaan.
Oke. Sini penjelasan konteksnya, PT Nindya Karya harus melakukan investasi dalam teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi operasional. Oke, kalau di sini saya, menurut saya sih lebih penting investasi dalam teknologi baru karena ini tuh merupakan Kickstarter. Menurut saya ini merupakan Kickstarter dari eh, implikasi yang akan terjadi gitu. Bisa jadi nanti ada kegagalan inovasi atau malah bisa jadi malah ada percepatan dari pertumbuhan akibat dari investasi dalam teknologi barunya itu. Oke, jadi saya pikir lebih penting investasi dalam teknologi baru. Seberapa pentingnya saya pikir saya kasih angka 6 ya. Nah, sekarang kegagalan inovasi dan perbaikan proses atau di sini proses perbaikan. Nah, di sini seberapa penting lagi? Yang mana yang lebih penting antara kegagalan inovasi atau perbaikan proses? Nah, di sini kita bisa cek untuk definisi yang proses perbaikan. Eh, Perbaikan proses yang harus terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi operasional. PT Nidya Karya perlu melakukan perbaikan proses secara terus-menerus untuk mencapai efisiensi optimal. Kalau menurut saya, kan lebih penting kegagalan inovasi ya untuk yang lebih dimitigasi risikonya daripada perbaikan proses karena dari istilah kan lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Oke, saya isi persepsi saya di situ. Oke lah, ini aja deh. Saya kasih skor 3 karena saya pikir elemen kegagalan inovasi penting, tapi perbaikan proses maaf, perbaikan proses penting, tapi menurut saya kegagalan inovasi lebih penting lagi untuk dimitigasi. Karena yang tadi saya pikir sih lebih baik mencegah daripada mengobati. Saya pilih elemen 3 deh, karena ya seperti itu pendekatan. Lanjut ke yang pathways comparison yang ketiga, investasi dalam teknologi baru dengan perbaikan proses, yang mana yang lebih penting? Eh, Menurut saya tentu lebih penting investasi dalam teknologi baru ya, karena ini hampir serupa dengan eh, kegagalan inovasi dibanding dengan investasi teknologi baru untuk perbandingannya saya pikir. Nah, setelah kita isi, kemudian langsung calculate. Nah, di sini calculate untuk yang tadi itu, untuk melihat validitas, melihat dapat diterimanya pairwise comparison ini. Nah, di sini kita lihat ternyata lebih dari 10%. Nah, otomatis di sini kita harus memperbaikinya dan untungnya dengan kita menggunakan AHP kalkulator ini, em, AHP kalkulator ini dia dalam penilaian konsistensi rasionya itu akan menilai kecenderungan pembobotan perbandingannya. Sehingga apabila konsistensi rasio masih belum kurang dari 10%, maka akan diberikan koreksinya menggunakan tanda hijau. Nah, di sini sudah diberikan tanda hijau kan? Nah, di sini untuk si perbandingannya sudah konsisten, tapi dari seberapa pentingnya itu dari skornya tidak konsisten, masih belum konsisten. Terbukti dari rasionya masih belum di bawah 10%. Oke, kita perbaiki. Calculate. Nah, di sini dia udah dapat 0,2%. Nah, oke gini udah tidak apa-apa. Eh, yang agak riskan tuh kalau misalkan dia 0%. Nah, kalau misalkan dia konsistensi rasionya 0%, jadinya kayak agak bias nanti hasilnya. Nih, contoh bagaimana yang 0% ya. 0% tuh kayak gini.
Nah, equal semua. Nah, otomatis jadinya kan eh, mungkin konsisten, jelas konsisten, tapi hasilnya jadi bias nanti. Tidak bagus dan tidak akan terasa tidak oke gitu untuk nanti dalam kita menilai faktor-faktor risikonya. Tadi tuh di sini, seingat saya tadi ini kasar dulu. Nanti dibenerin. Sama AHP kalkulator. Oke, nah ini nggak apa. Kalau segini nggak apa-apa bagus. Jadi di bawah 10%. Dan di sini juga saya menitipkan dikarenakan risk faktornya lebih dari 3. Ini contoh yang dari nanti di di risk-risk faktor lainnya. Jadi diusahakan tidak lebih dari 5% atau 5% lebih, tidak terlalu jauh dari angka 5% agar konsistensi rasio maksnya nanti ya bakal terjaga juga gitu. Jadi masih kisaran 10% ke bawah. Nah ini oke, 5,6% sudah bagus. Tadi sudah kita calculate. Nah, terus di sini kita dapat resulting priorities. Nah, di sini ada persentil. Nah, ini tuh merupakan hasil dari eigenfaktor tadi. Nah, jadi eigenfaktor ini tujuannya tadi pembobotan. Nah, di sini kita lihat terdapat investasi dalam teknologi baru memiliki pembobotan yang paling tinggi yaitu 69,1% sebagai risk yang paling harus di-consider dalam risiko continuous improvement risk ini. Oke, seperti itu. Nah, otomatis di sini berarti investasi dalam teknologi baru eh, akan seharusnya dikonsider gitu untuk dilakukan mitigasi atau di enhance atau ditingkatkan gitu untuk meningkatkan value dan juga kesiapan dalam persiapan IPO PT Nindya Karya. Nah, kurang lebihnya seperti itu cara untuk pengisian AHP kalkulatornya. Nanti di submit. Nah, di sini sudah terisi semua, sudah warna hijau semua. Langsung kita save judgment to finalize and save your judgment. Nah, sini ada keterangan thank you for your participation. Nah, makasih banyak nanti Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk sudah mengisi eh, AHP kalkulator ini atau kuesioner ini. Nah, nanti hasilnya eh, akan saya berikan setelah dianalisis, setelah terkolek semua data-data kuesionernya. Oke, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan lupa ini ada klik done dulu. Nah, kalau udah seperti ini tampilannya, maka itu artinya sudah terinput dan siap untuk dianalisis oleh saya sebagai peneliti. Oke, terima kasih banyak. Salam.